than it actually gets you. You know? Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film 13 Cents yang rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan seorang pria yang harus menyelesaikan 13 tantangan mengerikan untuk mendapatkan uang jutaan dolar. Penasaran bagaimana pria itu dapat menyelesaikan 13 tantangan mengerikan tersebut? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang memiliki ekonomi sulit bernama Elliot. Elliot tinggal dengan pacarnya yang bernama Shelby. Namun hubungan mereka tidak mendapatkan restu dari ayah Elliot yang bernama Bauer. Bauer sangat membenci Shelby karena Shelby adalah seorang negro berkulit hitam. Kebencian itu membuat Bauer lebih memilih tinggal sendiri daripada satu rumah dengan Shelby dan Elliot. Elliot juga memiliki seorang adik autis yang bernama Michael. Elliot menaruh Michael di suatu panti asuhan gratis karena panti asuhan itu dibiayai oleh pemerintah. Namun panti asuhan itu sangat tidak layak sehingga Michael sangat tidak betah tinggal di tempat itu. Hal ini dilakukan Elliot karena Elliot tidak memiliki cukup uang untuk menghidupi Michael. Tidak sampai di situ, ternyata hari itu adalah hari pemecatan Elliot dari pekerjaannya. Saat Elliot sedang meratapi nasibnya, tiba-tiba saja dirinya mendapatkan telepon dari seorang pria yang tidak dikenal. Pria itu mengucapkan selamat kepada Elliot karena dirinya terpilih untuk menyelesaikan 13 tantangan dan mendapatkan uang jutaan dolar. Tentu mendengar hal itu, Elliot merasa jika semua itu adalah penipuan. Namun pria itu bisa menyebutkan semua tentang Elliot hingga detail utang yang dimilikinya. Pria itu langsung menantang Elliot untuk memukul lalat yang ada di dalam mobilnya dengan total hadiah 1.000 dolar. Elliot tanpa berpikir panjang langsung memukul lalat itu hingga mati. Secara bersamaan rekening milik Elliot bertambah sebesar 1.000 dolar. Elliot yang mengetahui hal itu tentu sangat kaget dan merasa jika dirinya sedang diawasi. Elliot mencoba mencari keberadaan pria itu namun sia-sia. Tak lama pria itu menghubungi lagi dan memberikan tantangan yang kedua yaitu memakan lalat yang telah ia bunuh. Elliot akhirnya memutuskan pulang sambil membawa bangkai lalat. Di dalam rumah ia memakan lalat itu. Secara bersamaan, uang sebesar 3.622 dolar masuk ke rekening Elliot. Tentu hal ini membuat Elliot sangat bingung, karena pria misterius itu tahu apapun yang ia lakukan sampai di dalam rumah. Tak lama pria itu menghubungi Elliot lagi. Pria itu menawarkan Elliot menyelesaikan 13 tantangan dalam waktu 36 jam. Kini Elliot telah menyelesaikan 2 tantangan sehingga dirinya tinggal menyelesaikan 11 tantangan saja. Setiap tantangan memiliki nilai hadiah yang berbeda-beda dan terus meningkat. Jika Elliot berhasil menyelesaikan semua tantangan itu, maka Elliot berhak mendapatkan total uang sebesar 6,2 juta dolar. Namun jika gagal, maka uang yang telah dikirim ke rekening Elliot akan langsung ditarik kembali semuanya. Elliot yang miskin dan banyak hutang akhirnya menyetujui untuk menyelesaikan 11 tantangan yang tersisa. Selama tantangan berlangsung, Elliot tidak boleh memberitahu dan meminta tolong kepada siapapun untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Pria itu akhirnya meminta Elliot untuk beristirahat karena tantangan selanjutnya akan dilanjutkan besok. Keesokan harinya kita diperlihatkan Elliot bersama dengan Shelby pergi ke suatu taman. Tiba-tiba pria itu menghubungi dan menyebutkan tantangan yang ketiga, yaitu membuat menangis salah satu anak yang ada di taman. Tentu hal ini membuat Elliot sangat kebingungan dan mulai mencari seorang anak yang bisa dibuatnya menangis. Setelah menemukan anak yang tepat, dirinya langsung menghampiri anak itu. Elliot mengatakan kepada anak itu jika orang tuanya sangat marah kepadanya dan ingin membuang dirinya. Tentu hal ini membuat anak itu sangat sedih dan menangis menghampiri kedua orang tuanya. Secara bersamaan hadiah sebesar 5.000 dolar masuk ke dalam rekening Elliot. Elliot langsung mengajak Shelby untuk pergi dari tempat itu karena takut orang tua dari anak itu mengejarnya. Setelah pergi dari tempat itu, mereka pergi ke sebuah gereja untuk berdoa.
Lagi-lagi pria itu menghubungi dan menyebutkan tantangan yang keempat, yaitu membakar kerajinan tangan dalam bentuk jerami yang ada di dalam gereja. Elliot langsung mencuri kerajinan itu dan membawanya ke tempat sepi dan membakarnya. Secara bersamaan hadiah sebesar $10.000 masuk ke dalam rekening Elliot. Namun sial, apinya menyambar gorden gereja hingga apinya sulit untuk dipadamkan. Elliot yang melihat hal itu langsung panik dan meninggalkan tempat itu. Saat Elliot ingin meninggalkan gereja, tiba-tiba saja pria itu menghubungi lagi dan menyebutkan tantangan yang kelima. Di mana tantangan yang kelima ini meminta Elliot untuk dapat mengambil baju yang dipakai oleh gelandangan yang ada di depannya. Elliot akhirnya meminta Shelby untuk pulang duluan karena dirinya ingin menyelesaikan tantangan yang kelima ini tanpa gangguan. Akhirnya Elliot berhasil mengambil baju gelandangan itu dengan memberikan uang kepada gelandangan itu sebesar $1.000. Pada tantangan keenam, Elliot diminta ke sebuah apartemen menemui seseorang dan pergi bersamanya minum kopi di sebuah kafe sebelum jam 2 siang. Namun ternyata orang yang ada di dalam apartemen itu sudah meninggal. Tentu hal ini membuat Elliot sangat ketakutan dan merasa jika tantangan kali ini sudah di luar batas. Bahkan Elliot ingin berhenti melanjutkan tantangan itu karena tantangan kali ini termasuk dalam sebuah kriminal. Namun tentu jika Elliot berhenti atau gagal, maka uang yang telah diterima akan diambil kembali secara otomatis. Elliot yang sudah mulai buta dengan uang akhirnya tetap menjalani tantangan tersebut. Sesampainya di kafe, Elliot langsung memesan kopi kepada pelayan. Namun pelayan itu tidak langsung melayani Elliot dan malah melayani pelanggan yang baru datang, yaitu sekumpulan polisi. Elliot mulai panik karena waktu yang ditentukan sudah mulai habis. Akhirnya Elliot berhasil menyelesaikan tantangan itu tepat waktu. Namun tentu hal ini membuat sekumpulan polisi itu sangat kesal. Elliot yang tidak mau memperpanjang masalah langsung meninggalkan para polisi itu. Tak lama pria itu menghubungi Elliot lagi dan memberikan selamat kepada Elliot karena telah menyelesaikan tantangan yang keenam. Bahkan pria itu memberikan bonus, yaitu terselesaikannya tantangan yang ketujuh karena melihat keberanian Elliot. Elliot pun diminta untuk naik ke sebuah bis untuk menyelesaikan babak ke-8 yang masih dirahasiakan. Di sisi lain, terlihat jika kepala kepolisian bernama Code sedang memeriksa kafe yang ditinggalkan Elliot karena terdapat sebuah mayat. Code menemukan kartu identitas milik Elliot dan menetapkan Elliot sebagai tersangka utama. Saat mencari tahu tentang Elliot, ternyata wajah Elliot sangat mirip dengan beberapa laporan kekacauan yang terjadi 1 hari terakhir ini. Dari laporan seorang ibu karena anaknya dibuat menangis oleh Elliot, rekaman CCTV yang memperlihatkan Elliot membakar gereja, hingga mayat yang dibawa ke sebuah kafe. Code pun terus mencari tahu tentang Elliot dan akhirnya bertemu dengan seorang yang bernama Vogler. Vogler menjelaskan jika Elliot itu hanya korban dan saat ini dirinya sedang menerima untuk menyelesaikan 13 tantangan demi mendapatkan jutaan dolar. Bahkan Vogler memperlihatkan sudah banyak sekali orang-orang yang sudah menyelesaikan 13 tantangan itu dari berbagai belahan dunia. Pelaku sebenarnya adalah seseorang yang sangat kaya dan sangat berkuasa. Bahkan pelaku ini memiliki banyak sekali anak buah dan tersebar di seluruh dunia. Bahkan anak buahnya dari berbagai profesi seperti dokter, pejabat, bahkan polisi. Vogler menjelaskan jika awalnya dirinya tidak mempercayai Code dan merasa jika Code adalah anak buah si pelaku. Namun melihat usaha Code, akhirnya Vogler mempercayai Code dan ingin bekerja sama untuk menangkap si pelaku. Di sisi lain, kita diperlihatkan Elliot sedang menuju suatu tempat untuk menyelesaikan tantangan ke-8. Tak lama, pria misterius itu kembali menghubungi Elliot. Pria misterius itu menjelaskan jika identitas Elliot sudah diketahui oleh polisi dan kini terancam 10 tahun penjara karena menistakan mayat dan membakar gereja. Namun pria misterius itu menjanjikan akan membuat Elliot terbebas dari segala tuntutan hukum jika Elliot berhasil menyelesaikan 13 tantangan tersebut. Elliot yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam karena kini ia adalah seorang buron. Tak lama Elliot sampai di suatu apartemen dan menemukan teman masa kecilnya yang bernama John. Saat masih kecil, John bersama dengan adiknya bernama Tom sering sekali melakukan bully kepada Elliot. Tak lama datang seorang suster menyiapkan beberapa alat untuk melakukan amputasi. Setelah persiapan itu selesai, pria misterius itu menghubungi Elliot
dan mengatakan jika tantangan ke-8 adalah melakukan amputasi pada tangan John. Pria itu juga menjelaskan jika John mau diamputasi secara sukarela. Tentu hal ini karena John juga sedang berusaha menyelesaikan 13 tantangan yang kini sedang ia selesaikan. Salah satu tantangan yang diberikan kepada John membiarkan Elliot mengamputasi tangannya. Lalu kita diperlihatkan Elliot yang sudah siap untuk melakukan amputasi kepada John. Namun Elliot kembali ragu karena dirinya tidak tega untuk melakukan amputasi kepada John. Namun John yang ingin menyelesaikan tantangannya berusaha memaki-maki Elliot dan mengungkit masa lalu Elliot yang sering dibuli olehnya dan Tom. Elliot yang kesal langsung mengamputasi tangan John hingga putus. Melihat John yang mengeluarkan banyak darah, Elliot langsung membawa John ke rumah sakit. Setelah John dirawat, Elliot bertemu dengan Tom. Elliot yang masih kesal mengingat perlakuan Tom di masa lalu langsung menghajar Tom hingga terluka parah. Tak disangka, ternyata menghajar Tom adalah tantangan ke-9 dengan total hadiah $250.000. Lalu kita diperlihatkan Elliot yang sedang menghadiri acara pertunangan dirinya dengan Shelby. Saat Elliot sedang menikmati hari kebahagiaannya bersama dengan Shelby, tiba-tiba saja pria misterius itu menghubungi Elliot. Pria misterius itu mengatakan jika tantangan yang ke-10 adalah menghancurkan barang-barang yang ada di dalam ruangan pertunangan sambil menyanyikan lagu komunis. Mendengar hal itu, tentu Elliot sangat kesal karena tantangan itu membuat Shelby sangat marah kepadanya. Namun Elliot tidak punya pilihan lain sehingga dirinya langsung menghancurkan ruangan itu hingga rata sambil menyanyikan lagu komunis. Tak lama polisi pun datang dan langsung mengejar Elliot. Elliot berhasil kabur dan mengunci para polisi itu di dalam ruangan. Namun tak lama pria misterius itu menghubungi Elliot dan mengatakan jika tantangan yang ke-11 adalah menyerahkan diri ke polisi. Tentu Elliot sangat kesal karena merasa dipermainkan. Lagi-lagi Elliot tidak ada pilihan lain sehingga dirinya menyerahkan diri ke polisi. Lalu kita diperlihatkan Elliot yang sedang diinterogasi oleh Kapten Gary di sebuah ruangan. Kapten Gary merasa jika Elliot adalah orang gila yang mencari kepuasan dengan semua kelakuan yang ia perbuat. Dari membuat anak kecil menangis, penistaan mayat, membakar gereja, hingga menghancurkan ruangan sambil menyanyikan lagu komunis. Namun ternyata tidak hanya itu, bahkan ada laporan mendorong nenek tua, membakar bis, hingga kejahatan-kejahatan lain yang tidak dilakukan oleh Elliot. Elliot yang merasa tidak melakukan hal itu menyimpulkan jika ada seseorang di daerahnya sedang berusaha menyelesaikan 13 tantangan tersebut. Elliot akhirnya memutuskan untuk mengambil patahan kursi dan menodongkannya kepada Kapten Gary. Elliot langsung mengambil pistol Kapten Gary dan melompat dari lantai 2. Elliot berhasil kabur dari tempat itu namun handphonenya tertinggal. Terlihat Elliot sangat frustasi karena pria misterius itu tidak bisa menghubungi dirinya. Tak lama muncullah seorang nenek tua dan meminta Elliot untuk mengantarkannya ke tempat tinggalnya. Elliot yang menyadari jika nenek tua itu adalah utusan dari pria misterius itu langsung menurutinya. Sesampainya di tempat tinggalnya, nenek itu langsung meminta Elliot untuk memperbaiki jemurannya. Elliot yang tanpa berpikir panjang langsung membantu nenek tua itu untuk memperbaikinya. Namun tanpa disangka, ternyata itu adalah tantangan ke-12 dan Elliot berhasil dengan mudah menyelesaikannya. Tak lama muncul geng motor yang sedang konvoi. Elliot baru menyadari jika kawat jemuran itu membentang di tengah jalan. Jika kawat jemuran itu tidak dicabut, maka para geng motor itu akan mati terputus oleh kawat jemuran. Elliot yang melihat hal itu langsung mencabut kawat jemuran itu dan menyelamatkan para geng motor. Ternyata geng motor itu juga sedang menyelesaikan tantangan pertama dari 13 tantangan yang ada. Geng motor itu pun kembali putar balik untuk menyelesaikan tantangannya. Tak lama muncul seseorang yang sedang menyelesaikan tantangan ke-12 sama seperti Elliot, yaitu membentangkan kawat jemuran di tengah jalan. Elliot yang melihat itu langsung berteriak agar para geng motor itu berhenti. Namun geng motor itu tidak memperdulikan Elliot hingga akhirnya mereka semua tewas terpotong. Tak lama suara salah satu HP milik geng motor itu berbunyi dan Elliot langsung mengangkatnya. Pria misterius itu mengatakan jika tantangan ke-13 setiap pemain sama, yaitu membunuh salah satu anggota keluarganya. Mendengar hal itu, Elliot memutuskan untuk menyerah dan mengejar orang yang telah memasang kawat jemuran. Namun betapa kagetnya Elliot karena orang itu berhenti di rumah Bauer. Elliot memutuskan untuk masuk ke rumah Bauer untuk mencari orang itu. Namun betapa kagetnya Elliot melihat Mikhail ada di dalam rumah Bauer. Elliot mengetahui jika Mikhail saat ini sedang ingin menyelesaikan tantangan ke-13 dengan cara membunuh Bauer.
Elliot meminta Michael untuk menghentikan tindakannya. Namun Michael merasa dirinya sangat ingin memenangkan seluruh tantangan itu. Saat mereka berdua sedang berdebat, tiba-tiba saja Bauer mengatakan jika dirinya tahu bahwa kedua anaknya kini sedang berusaha menyelesaikan tantangan ke-13. Bauer menjelaskan jika dirinya pernah menang dalam menyelesaikan 13 tantangan tersebut, di mana di tantangan ke-13 dirinya membunuh istrinya, yaitu ibu dari Elliot dan Michael. Selama ini Elliot dan Michael tidak mengetahuinya, karena pihak kepolisian memberikan keterangan palsu yaitu mati kecelakaan. Tentu pihak kepolisian itu adalah anak buah dari pria misterius tersebut. Tentu hal ini membuat Elliot sangat kesal dan ingin menembak Bauer. Namun Bauer yang tidak mau kedua anaknya menang memutuskan untuk bunuh diri. Michael yang melihat hal itu langsung ingin menembak Elliot karena tujuan Michael hanya satu, yaitu menang. Elliot yang melihat hal itu tentu refleks dan langsung menembak Michael hingga tewas. Lalu kedua HP mereka berbunyi, di mana Michael dinyatakan gagal dan Elliot adalah pemenangnya. Elliot juga sudah terbebas dari semua tuntutan dari semua kejahatan yang ia lakukan. Elliot akhirnya meninggalkan tempat itu. Tak lama muncullah Colt di depan rumah Bauer. Terlihat jika Colt telah membunuh Vogler dan membakar seluruh bukti yang ia miliki tentang 13 tantangan. Ternyata Colt ini termasuk salah satu anak buah dari pria misterius itu. Colt datang ke rumah Bauer untuk membakar rumah Bauer hingga tidak ada bukti yang tersisa dari 13 tantangan tersebut. Namun saat Bauer sedang melakukan aksinya, tiba-tiba saja Elliot muncul yang dari tadi telah menunggu. Colt menjelaskan jika yang dilakukan Elliot adalah sebuah pelanggaran dan akan didiskualifikasi. Colt menyarankan Elliot untuk pergi sekarang juga agar dirinya tidak didiskualifikasi. Namun tanpa banyak kata, Elliot langsung menembak Colt hingga tewas. Otomatis Elliot didiskualifikasi dan seluruh uang Elliot yang sudah diterima diambil kembali. Namun Elliot tetap dibebaskan dari segala tuntutan kejahatan. Elliot pun langsung menghubungi Shelby dan ingin segera bertemu. Shelby merasa sangat senang karena Elliot dibebaskan dari segala tuntutan kejahatan. Shelby juga menjelaskan jika barusan ada yang menghubungi dirinya dan menawarkan $1.000 untuk memakan sebuah lalat. Tentu hal ini membuat Elliot sangat panik dan sangat ingin tahu yang dilakukan Shelby. Ternyata Shelby menolaknya dan tidak mau melakukan hal menjijikan itu hanya demi uang. Mendengar hal itu, Elliot sangat lega dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, comment, and share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!